Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Long Ikis, Kabupaten Pasir. Di sini saya akan melakukan observasi kelas terhadap Ibu Sarmini yang akan dilakukan besok hari Selasa. Sebelumnya kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Sarmini. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih Bu Sarmini untuk waktunya. Mohon izin saya akan bertanya jawab sedikit ya Bu sebelum kita melakukan observasi pembelajaran besok. Untuk pembelajaran yang akan Ibu Sarmini lakukan, apa tujuan pembelajaran besok ya Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu menganalisis potensi konflik yang dapat timbul akibat keberagaman. Oke, menarik sekali ya Bu. Jadi tujuannya adalah menganalisis potensi konflik yang dapat timbul akibat keberagaman. Oke, selanjutnya apa area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Sarmini? Kira-kira apa saja? Mengembangkan karakter peserta didik, yaitu sikap toleransi dan menghargai macam-macam perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Oke Bu, tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan dan area pengembangan yang ingin Ibu capai dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, untuk mendapatkan tujuan-tujuan yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira nih strateginya bagaimana? Strategi yang akan saya lakukan yaitu diskusi, presentasi, dan penayangan video konflik rasial. Oke, saya sudah catat untuk pra-observasinya ya Bu ya. Besok kita ketemu di kelas. Saya sangat penasaran sekali ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa besok ya Bu. Oke. Selamat pagi. Pagi Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Di mana yang hadir ini? Kenapa ya kira-kira? Sakit. Ada yang sakit. Pertemuan minggu lalu kita telah belajar tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Adapun keberagamannya itu antara lain adalah keberagaman sosial budaya. Ya. Kali ini kita belajar tentang bentuk dan akibat konflik. Ya. Sebelum kita bahas tentang konflik dalam keberagaman masyarakat, ada yang tahu apa itu konflik? Pernah berkonflik? Pernah berkonflik? Pernah melihat konflik? Pernah. Siapa yang bisa menjelaskan pernah lihat konfliknya di mana? Simpang. Konflik apa itu? Tabrakan. Tabrakan. Terus lagi. Habis itu atau apa dipukul sama orangnya. Nggak ada mati. Hah? Nah, kalau seperti itu, Ada permasalahan di tempat tajur. konflik apa namanya? Konflik pribadi kah? Konflik agama kah? Konflik pribadi. Konflik pribadi. Oke. Konflik adalah perselisihan, percekcokan, ya, yang terjadi di masyarakat. Kita belajar bentuk-bentuk konflik. Konflik pribadi. Kira-kira apa itu konflik pribadi? Ada yang bisa menjelaskan? Konflik dengan ya orang sama apa yang penting belajarnya menjadi orang kulit gitu ya. Ternyata setelah konflik yang dibutuhkan saya akan
Baca perintahnya dibahas bersama. Kami dari kelompok Boboiboy ingin presentasikan hasil kerja tugas kami. Tunggu. Boboiboy, ya. Oke, silakan. Satu, simak video yang ditayangkan sama terjadinya konflik. Dua, menjelaskan secara singkat konflik itu terjadi konflik agama karena rata-rata warga desa Kampurang mayoritas 70% Muslim dan 25% Hindu, 5% Kristen. Mereka diancam akan membongkar prasarana pura di air terjun. Konflik ini terjadi dari tahun 2019 sampai 2014. Menurut Anda mengapa konflik itu terjadi? Karena perbedaan suku, agama, budaya yang mengakibatkan konflik itu terjadi. 4. Termasuk konflik apa peristiwa tersebut? Konflik rasial seperti konflik antar agama, budaya, dan suku. 5. Bagaimana tanggapan Anda terhadap konflik tersebut? Kita sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan suku, agama, dan budaya harus saling menghargai dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Ya, kalau ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan dari kelompok Alda. Pada tahun berapa sampai tahun berapa konflik terjadi? Pada tahun 2009 sampai 2019. 2014. Ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Oh, ini kan. Pengertian konflik yang dibahas dari kelompok Zira. Konflik rasial yaitu seperti konflik antar agama, budaya, dan suku. Oke, satu lagi. Terakhir dari kelompok Bunga, di antara perbedaan yang terjadi, hak apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan tempat ibadah yang layak? Untuk mendapatkan tempat ibadah yang layak, kira-kira apa ya? Mengusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan Tempat ibadah yang layak. Sudah dirusak ya, bongkar sendiri ya? Iya. Gitu ya. Kalau sudah mengusulkan tidak dapat. Kalau misalnya pemerintah dan nanti, Yang nggak ada tempat ibadah. misalnya makan nggak ada usaha. Bikin sendiri dari kayu, kayak kayu jati. Tadi kan mereka bangun sendiri juga Bu, di air terjun. Gas selesai. Oke, terima ya. Ditutup sampai selesai. Edon ya. Ditutup. Sekian dari kelompok Boboiboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulan dari kegiatan diskusi kali ini ya. Di sini tadi kita sudah menyaksikan sebuah konflik perbedaan agama. Kita ketahui kalau beda agama pasti berbeda cara beribadahnya. Bisa juga sukunya bisa berbeda. Tadi yang konflik itu adalah suku Bali ya dengan suku Baduy. Suku Bali dengan suku apa tadi? Ya, oke. Ya, ada agama mayoritasnya adalah Muslim dan minoritasnya adalah Kristen dan Hindu gitu ya. Sebagiannya 25%-nya Hindu. Tapi yang konflik adalah Muslim dan Hindu ya. Bagaimana supaya tidak terjadi konflik? Tentunya ada saling menghargai ya kan.
harapan dari kegiatan pembelajaran kita pada pengetahuan tentang konflik, tentang agama, hukum, terus saling menghargai agama-agama lain. Ibu akan memberikan tugas untuk Anda kerjakan ya. Itu yaitu halaman 130 itu ada kuliah ganda sampai 134 itu adalah ada soal kuliah ganda dan esai. Tolong dikerjakan. Sebelum kegiatan kita akhiri, Ibu minta kita berdoa dulu karena ya kita bersyukur bahwa kegiatan pembelajaran pagi hari ini sudah kita akhiri dengan baik. Silakan orang berdoa. Kan berakhir. Belum mengakhiri pelajaran kita. Saat ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Long Ikis. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas. Selamat siang Bu Sarmini. Siang. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Mohon maaf karena pada saat setelah observasi saya tidak bisa melakukan percakapan dengan Ibu karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan pada saat itu. Jadi pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang ingin dibicarakan kita ya Bu ya. Oke, menurut Bu Sarmini, hal apa yang belum maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran Ibu? Hal yang belum maksimal ketika kegiatan pembelajaran kemarin, tidak semua anak-anak itu berpartisipasi aktif dalam proses presentasi. Harapan saya anak-anak itu semua aktif dalam kegiatan itu. Ternyata ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam kegiatan tersebut. Oke, baik. Jadi yang Ibu harapkan adalah anak-anak berpartisipasi di dalam pembelajaran ya Bu. Ya. Menurut Bu Sarmini, kondisi Ibu dalam melakukan pembelajaran jika diberikan rentang nilai 0 sampai 100, kondisi anak-anak di kelas Ibu beri nilai berapa? 80. 80 ya Bu. Nah, yang Ibu harapkan seharusnya pada rentang nilai berapa? Yang saya harapkan 95. 95, berarti mendekati sempurna Bu ya. Oke. Nah, sesuai kondisi saat ini, kesempatan yang Ibu miliki pada area pengembangan yaitu penilaian sikap. Nah, kesempatan seperti apa itu? Kesempatan ketika proses diskusi dan presentasi mereka saling menghargai antar teman, menghargai pendapat teman, saling bekerja sama menyelesaikan masalah-masalah yang disajikan di dalam lembar kerja siswa tersebut. Oke, jadi seperti itu Bu ya. Nah, sekarang apa kekuatan Bu Sarmini dalam memunculkan sikap pada siswa-siswa Ibu? Saya mendampingi siswa-siswa itu dalam proses penyelesaian tugas diskusi, dan saya memberikan motivasi kepada siswa-siswa bahwa di tengah-tengah masyarakat yang beragam itu pasti ada perbedaan. Jadi kita perlu adanya toleransi untuk menciptakan suatu perdamaian atau kondisi yang nyaman di dalam lingkungan. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya.
Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan konsep proses pembelajaran lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sudah saya observasi. Oke, saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu apakah bisa terrealisasi atau tidak. Kira-kira kapan Ibu melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu lakukan seperti yang Ibu sampaikan tadi? Rencana perubahan yang akan saya lakukan yaitu kegiatan proses pembelajaran berikutnya. Di proses pembelajaran berikutnya ya. Oke. Akan dilakukan secepatnya berarti Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke, dari percakapan yang sudah kita lakukan, apa yang Ibu peroleh? Yang saya peroleh, saya mengetahui kelemahan atau kekurangan saya dalam kegiatan pembelajaran kali ini, dan saya dapat mengetahui kekuatan yang saya miliki dalam kegiatan pembelajaran, dan tentunya kedepannya saya akan memperbaiki kegiatan pembelajaran saya agar menjadi lebih baik lagi. Demikian percakapan yang kami lakukan pasca observasi dengan Ibu Sarmini. Berikutnya adalah refleksi atau umpan balik dari pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sumaya. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nur Hasanah, Ibu Sarmini. Terima kasih saya diberi kesempatan hari ini untuk dapat bersama dengan Ibu berdua ya untuk pelaksanaan coaching pasca observasi. Ya. Dari apa yang saya lihat, yang saya perhatikan tadi, alhamdulillah pelaksanaan coaching pada hari ini untuk pasca observasi sudah berjalan dengan lancar, di mana teknik-teknik yang digunakan oleh Ibu Nur Hasanah juga sudah sesuai dengan teknik coaching yang kita pelajari pada LMS maupun modul di 2.3. Itu kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pemantik juga yang sudah Ibu sampaikan ke Ibu Sarmini, dan itu merupakan pertanyaan pemantik yang sifatnya bukan pertanyaan tertutup dan bisa dijawab dengan baik. Kemudian Ibu Sarmini juga bisa menemukan sendiri apa yang menjadi sumber kekuatan seperti apa yang disampaikan tadi melalui teknik coaching yang sudah disampaikan pada hari ini. Kemudian Ibu Sarmini juga sudah menyampaikan apa langkah-langkah ke depannya setelah dilakukan observasi oleh Ibu Nur Hasanah ya. Jadi ke depannya Ibu Sarmini sudah tahu nanti apa aja sih langkah-langkah yang akan Ibu lakukan di pembelajaran berikutnya. Tentu saja hal ini merupakan hal yang positif, baik dari Ibu Nur Hasanah sendiri selaku CGP ke Ibu Sarmini, kita bisa berbagi praktek baiknya, kemudian kita bisa sharing dan bersama-sama gitu belajar bagaimana pembelajaran dalam kelas itu yang berpusat kepada murid, kemudian belajar terdiferensiasi itu sendiri, kemudian hal-hal yang tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti itu Ibu. Kemudian tadi di akhir juga sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan Ibu berdua dari teknik coaching yang dilakukan. Jadi tidak tertutup di situ saja, tapi sudah bisa berkembang, pembahasan juga berjalan dengan lancar. Begitu mungkin Ibu berdua. Terima kasih banyak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kegiatan aksi nyata yang saya lakukan dari modul 2.3, mulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi kelas. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.